Di sisi lain, seluruh dunia mengalami fenomena, yaitu ketimpangan antar negara itu menyempit, tapi ketimpangan dalam negara itu melebar. Karenanya kami mengikhtiarkan agar kesempatan itu hadir, perasaan keadilan itu hadir dengan membangun yang tertinggal, dengan memberikan kesempatan yang tertinggal, tapi jangan mengecilkan yang sudah maju. Dalam satu kalimat sering sampaikan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Terima kasih buat teman-teman semua. Ini Osat Qatar ini luar biasa aktif ini. Dan berada di luar negeri, luar Indonesia, itu memang membuat kita secara fisik jauh dari tanah air. Tapi saya yakin hati dan pikiran tidak pernah jauh dari Indonesia. Itu yang muncul di siapapun yang berada di luar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua, para peserta kegiatan diskusi pada siang hari ini waktu WIB atau pagi hari bagi teman-teman yang di Timur Tengah ataupun di Eropa. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi secara virtual ini. Ini kesempatan untuk bisa menyerap yang menjadi pikiran, aspirasi, gagasan dari teman-teman semua. Para diaspora Indonesia adalah pribadi-pribadi yang memiliki kompetensi yang memungkinkan mereka untuk berkarya di wilayah global. Saya merasa bersyukur, bangga bahwa diaspora Indonesia jumlahnya membesar dan memiliki peran-peran kunci di bidangnya masing-masing. Kami melihat ini sebagai sebuah fenomena positif dan kami berharap para diaspora ini terus menjadi jembatan antara apa yang dikerjakan di dunia internasional, di wilayah global, dengan kami-kami yang berada di tanah air. Jadi adanya organisasi yang memiliki
keterwakilan di wilayah global itu adalah jembatan bagi kita untuk bisa melakukan saling ajar, saling belajar, baik dari Indonesia untuk dunia maupun dari dunia untuk Indonesia. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, saya merasa bersyukur sekali. Kemudian kami juga secara khusus dalam kesempatan ini ingin menyampaikan amanat yang sedang kami emban adalah amanat yang cukup besar. Amanat yang bisa dibilang tidak sederhana. Dan kami ingin mengemban ini dengan sebaik-baiknya. Karena itulah kami senang dapat kesempatan untuk berinteraksi. Selain saya nanti akan menyampaikan beberapa hal garis besar dan pokok-pokok, kami juga berharap bisa mendapatkan feedback dari para hadirin semua di sini, yang mungkin kesempatan melakukan feedbacknya tidak harus dalam forum ini langsung, tapi bisa pasca forum ini, kalau boleh nanti Mas Susilo menjadi koordinatornya, sehingga menjadi sebuah bahan-bahan yang kita bisa manfaatkan untuk ikhtiar perbaikan perubahan di Indonesia. Kami perlu garis bawahi yang barangkali juga teman-teman sudah pernah melihat di YouTube atau di jaringan-jaringan media, di sosial media, bahwa kemajuan yang kita lihat di Indonesia ini patut kita syukuri. Ini adalah sebuah perjalanan bangsa 78 tahun sebagai negara yang mendapatkan progres-progres yang cukup baik. Di sisi lain, seluruh dunia mengalami fenomena, yaitu ketimpangan antar negara itu menyempit, tapi ketimpangan dalam negara itu melebar. Dan itu artinya Indonesia termasuk di dalamnya. Sebagai contoh, Indonesia termasuk dalam satu dari 20 negara dengan perekonomian terbesar. Kita sudah masuk liga utama ekonomi dunia. Artinya, kalau kita lihat Jakarta disandingkan dengan kota-kota besar dunia lainnya, selisihnya makin sedikit. Infrastruktur telekomunikasi kita setara, infrastruktur mobilitas penduduk kita setara, fasilitas perkantoran kita setara, apa yang bisa dikerjakan di banyak tempat bisa dikerjakan di sini. Ketimpangan antar kota besar dunia, termasuk Jakarta, itu makin tipis. Tapi di sisi lain, ketimpangan antara Jakarta dengan berbagai wilayah di Indonesia makin lebar. Ini ilustrasi tentang bagaimana ketimpangan antar negara itu menipis, tapi ketimpangan dalam negara itu melebar. Nah, bila ketimpangan di dalam negeri tidak segera dikoreksi, maka ini berpotensi menghadirkan instabilitas dan kesulitan bagi kita untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Karenanya kami mengikhtiarkan agar kesetaraan kesempatan itu hadir, perasaan keadilan itu hadir dengan membangun yang tertinggal, dengan memberikan kesempatan yang tertinggal, tapi jangan mengecilkan yang sudah maju. Dalam satu kalimat saya sering sampaikan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Ini dalam aspek apa? Dalam semua aspek. Tapi prioritasnya adalah di aspek kesehatan, pendidikan, yang kemudian pendidikan ini membentuk kelas menengah Indonesia, kemudian lapangan pekerjaan, lalu sektor-sektor utama seperti sektor pertanian, di dalamnya ada kegiatan tani sendiri, kegiatan perkebunan, kegiatan peternakan, kegiatan perikanan, yang itu semua adalah sektor pangan nih. Perlu kita
lakukan reform di situ. Jadi, Bapak Ibu sekalian, misi kita di dalam penataan ini adalah bagaimana menghadirkan kesetaraan. Lalu, kita juga menyadari bahwa Indonesia haruslah menjadi sebuah negara yang setara dengan negara-negara lain. Setara di dalam penegakan rule of law, dalam menghadirkan good governance. Hari ini, terkait good governance masih amat banyak. Di sini juga salah satu aspek reform yang kita ingin kerjakan. Begitu juga dengan ketika kita berbicara aspek penegakan hukum, menghadirkan kepastian hukum, ini adalah PR untuk kita setara dengan negara-negara maju, di mana institusi yang mengatur rule of law adalah institusi yang dihormati, institusi yang berwibawa, karena adanya konsistensi di dalam melaksanakan aturan dan adanya kesetaraan pada semua di mata hukum. Itulah sebabnya kami melihat ini satu setara dengan negara-negara. Kenapa ini kami anggap investasi di bidang kesehatan dan pendidikan itu amat penting? Indonesia harus memandang ini sebagai investasi yang paling utama, yang hasilnya akan dirasakan memang dalam waktu yang cukup panjang. Kita menyaksikan negara-negara seperti Jepang yang sudah melakukan investasi di dalam aspek manusianya lewat pendidikan dan kesehatan, itu bangkit paling awal di Asia. Kemudian kita menyaksikan berikutnya, ada Singapura, ada Taiwan, ada Korea Selatan, lalu Cina sekarang. Semua adalah buah dari investasi pada kualitas manusia. Dan Indonesia dengan 275 lebih juta penduduk, kita punya potensi yang luar biasa. Yang luar biasa ini hanya bisa menjadi manfaat apabila dia mumpuni, dia capable. Dan di situ letaknya mengapa penting investasi pada kualitas manusia, dan investasi ini dilakukan oleh negara, bukan hanya oleh keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga menyadari orang tua mengalokasikan kemampuan finansialnya untuk anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu menggambarkan bahwa orang tua memikirkan tentang masa depan. Begitu juga dengan bangsa ini, sudah saatnya itu menjadi prioritas. Walaupun itu tidak bisa ditunjukkan hasilnya sebelum pemilu berikutnya. Karena investasi di bidang pendidikan adalah investasi yang hasilnya panjang. Tapi jangan sampai karena ini hasilnya jangka panjang, maka tidak dikerjakan. Karena tidak bisa ditunjukkan fotonya pada saat pilpres, pada saat pemilu berikutnya. Tapi sekali lagi saya hormati, lewat kesempatan ini, saya ingin menyampaikan harapan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berada di kancah global, tentu menyaksikan apa yang kami kerjakan di Indonesia, apa yang sedang terjadi di Indonesia. Kami berharap bisa mendapatkan feedback atas apa yang sedang terjadi di Indonesia sesuai dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah ICMI, Orsat Qatar, Doha, dan ICMI ini adalah organisasi cendekiawan. Maka kami berharap ada feedback tentang 4 aspek dari perubahan. Dan mudah-mudahan ini bisa nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian berikan. 1, hal apa yang di bidang Anda perlu ditingkatkan? Hal apa di Indonesia sesuai dengan bidang Anda yang perlu ditingkatkan? Yang kedua, hal apa yang perlu
dikoreksi, diperbaiki, diubah. Yang ketiga, hal apa dalam bidang Anda yang menurut pandangan Anda perlu dihentikan, jangan diteruskan. Keempat, hal apa yang sesuai dengan bidang Anda yang perlu ditambahkan. Ini keperluan apa yang dilakukan. Ada apa yang harus dikoreksi. Yang ketiga harus dihentikan. Yang keempat, hal baru apa yang harus dikerjakan. Itulah 4 unsur yang kami berharap teman-teman lewat Hizmiyah Ustadz Qatar bisa membantu untuk kami yang berada di dalam Medan di Indonesia untuk mudah-mudahan nanti bisa menjadi bagian dari ikhtiar perubahan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.